Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Selamat datang di ruang diskusi di mana opini bebas tetapi tetap sopan. Nah, kira-kira penasaran gak sih pemimpin zaman dulu itu kayak mana? Nah, hari ini kita akan membahas berkomentar kepemimpinan Sultan Malik Saleh yang ternyata sangat relate banget sama kita. Kira-kira skill beliau yang paling menarik untuk anak zaman sekarang apa ya? Mari kita bahas. Aku lagi pikiran tentang Sultan Malik Saleh. Menurut aku, cara dia mimpin itu masih relate banget sama kita sekarang. Kayak dia tuh berani menerima perubahan gitu. Oh, Malik Saleh dari Samudra Pasai. Iya. Aku pernah dengar sih, tapi maksud kamu berani menerima perubahan tuh gimana maksudnya? Iya, bayangin deh. Kan orang dulu kan masih nerima banget tentang pekerjaan awal. Tapi dia tuh udah menerima tidak lama kayak berani berubah gitu. Bayangin, kita kan punya satu cara penyelesaian yang mudah untuk kita kan. Tapi ada teman kita yang ngasih cara pengerjaannya lebih mudah lagi, lebih simple. Nah, dia tuh berani nyoba. Setuju, dalam organisasi juga gitu. Kita nggak bisa stuck dengan cara yang itu-itu aja. Kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar apa yang kita lakukan tetap relevan dan ngasih dampak positif. Terus ya, yang paling aku salut lagi tuh cara kepemimpinan dia itu religius tapi enggak fanatik. Jadi nilai-nilai agama itu jadi pegangan untuk dia. Tapi dia tuh tetap menghargai perbedaan dan enggak ngejudge gitu. Nah, ini poin penting. Di zaman sekarang, kita juga butuh pemimpin muda yang punya integritas tinggi dan moralitas. Bukan cuma pintar, tapi juga punya hati. Bener banget. Apalagi soal visi-misi dia buat nyebarin agama dan jalin hubungan antar negara lain. Dia nggak cuma fokus di negaranya sendiri, tapi dia juga fokus di negara lain. Tapi dia juga pintar nge-working loh, kayak sama kerja lain lewat dagang dan diplomasi. Kayak sama-sama untung itu deh. Oh, berarti kayak kita bikin networking di kampus gitu ya? Kayak bangun relasi sama organisasi untuk berkolaborasi untuk membuat suatu acara yang lebih keren. Nah, tepat kali, Bill. Dan ini juga penting banget buat hubungan antar negara sekarang. Gimana caranya kita bisa kerjasama walaupun beda-beda latar belakang. Terus ya, yang paling aku kagumi lagi tuh, dia tuh punya jiwa pemersatu yang kuat banget. Kayak dia bisa bikin orang-orang dengan berbagai perbedaan menjadi satu. Ini tuh pasti relate banget untuk sekitaran kampus kita atau masyarakat kita juga. Iya, di kegiatan sosial sering banget ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun jiwa pemersatu itu sangat penting agar kita bisa kerjasama tanpa ada drama. Nah, hubungannya sama kita sebagai mahasiswa tuh gini. Sebagai calon pemimpin, kita bisa belajar dari Malik Saleh, berani menerima perubahan agar tidak ketinggalan zaman. Kepemimpinan yang religius yang bijak jadi pegangan moral dan visi dakwah dan diplomasi strategis yang bisa kita ambil untuk berinteraksi dengan cerdas dan jiwa pemersatu yang sangat penting untuk membangun komunitas yang solid. Jadi makin ngeh nih, kenapa Malik Saleh itu sangat penting buat dipelajari. Ternyata sejarah itu bukan cuma cerita lama, tetapi juga jadi inspirasi buat kita jadi mahasiswa dan pemimpin yang lebih oke. Bener banget itu. Semoga aja ya kita bisa niru semangat dan karakter kerennya Malik Saleh di kehidupan kampus ataupun masyarakat. Setuju banget. Oke teman-teman, itu dia diskusinya. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa Lagi video